Episode kali ini dimulai dengan kematian Huang Lian setelah dia mencoba untuk kabur menggunakan jimat penangkap langit. Siapa yang menyangka kalau orang-orang misterius dengan jubah hitam adalah orang yang berhasil membunuh Huang Lian. Chen Fan pun kemudian bertanya ada tujuan apa orang-orang berjubah ini datang ke kediaman keluarga Chen hari ini. Ternyata tujuan mereka sama dengan tujuan Huang Lian, yaitu ingin mendapatkan harta rahasia dari keluarga Chen. Jikalau itu memang tujuan kalian, maka aku tidak akan pernah membiarkan hal tersebut, ucap Chen Tian sembari mengeluarkan binatang monster yang dia miliki. Seorang pria berjubah kemudian berbicara, yang mana dia mengetahui Chen Tian meminta bantuan para monster untuk mendapatkan buah spiritual di dalam dunia misteri beberapa waktu yang lalu. Dia juga tidak menyangka kalau Chen Tian berhasil membawa binatang monster ini keluar dari dalam dunia misteri. Sontak penjelasan ini membuat Ti Xiong menyadari kalau pria berjubah di hadapannya merupakan anggota dari klan langit. Ternyata tuan muda berjubah ini sudah ingin bertemu dengan Chen Tian setelah Bang MC berhasil membunuh Chu Yunfei. Dia benar-benar tidak menyangka kalau prestasi yang ditunjukkan oleh Chen Tian di klan langit benar-benar mengejutkan. Setelah melakukan satu kali serangan, tuan muda berjubah ini merasa senang karena dia tidak salah menilai orang seperti Chen Tian. Di saat yang sama Chen Tian bertanya tentang identitas dari tuan muda berjubah di hadapannya. Tuan muda berjubah pun berkata kalau identitasnya sudah tidak penting, asalkan keluarga Chen mau menyerahkan harta rahasia serta Chen Tian bergabung dengannya, maka dia berjanji akan melindungi semua anggota keluarga Chen. Jika Chen Tian menolak memberikan harta rahasia, maka nasib keluarga Chen akan sama seperti Huang Lian. Seketika rombongan berjubah pun langsung mengeluarkan fluktuasi kekuatan untuk memberikan peringatan kepada seluruh anggota keluarga Chen. Yap, benar sekali, rata-rata orang berjubah berada di ranah Raja Wu atau Wuzong. Sementara itu Tuan Jian meminta Chen Tian untuk mewaspadai orang berjubah yang berdiri di bagian paling belakang. Seketika pria berjubah langsung menghampiri Chen Tian karena dia menyadari Chen Tian sedang melihat ke arahnya. Tanpa ragu Chen Tian pun langsung meminta para binatang monster untuk melakukan serangan kepada rombongan pria berjubah. Akan tetapi, serangan dari para binatang monster sama sekali bukanlah ancaman bagi Pak Tua berjubah. Hanya dengan menggerakkan tangannya saja, Pak Tua ini sudah mampu membuat binatang monster terlempar tidak berdaya. Seketika paman keempat pun menyadari kalau Pak Tua berjubah yang melakukan serangan barusan bukanlah orang sembarangan. Dari pemantauannya, Pak Tua berjubah pada saat ini berada pada ranah Kaisar Wu atau Martial King. Karena praktisi Martial King tidak boleh bertindak sembarangan, maka Chen Fan mempertanyakan tindakan tidak sopan yang dilakukan oleh Pak Tua berjubah kepada keluarga Chen. Pak Tua berjubah berkata kalau dia hanya melakukan tindakan kecil, jadi tidak termasuk dalam pelanggaran. Pak Tua juga menjelaskan kalau harta yang dimiliki oleh keluarga Chen memang di luar imajinasinya, jadi meskipun dia melakukan pelanggaran, harta rahasia milik keluarga Chen harus mereka dapatkan. Karena sadar kalau keluarga Chen tidak bisa melawan Pak Tua ini, maka Chen Fan akan memberikan harta rahasia asalkan seluruh anggota keluarga Chen sudah meninggalkan tempat ini. Akan tetapi Pak Tua berjubah menolak karena Chen Fan yang sekarang bukanlah orang yang bisa bernegosiasi dengan dirinya. Jika keluarga Chen tidak menyerahkan harta rahasia, maka aku akan membinasakan kalian semua, ucap Pak Tua berjubah memberikan ancaman. Terlihat Chen Tian juga langsung ingin melakukan serangan karena Bang MC merasa masih punya kartu truf untuk menghadapi rombongan pria berjubah. Benar saja, Chen Tian pun langsung memanggil Melin untuk menghabisi rombongan pria berjubah di hadapan mereka. Seketika satu orang yang mencoba untuk menghadang Chen Tian langsung tewas setelah terkena serangan dari Melin.
Bahkan Pak Tua yang berada di ranah Martial King sangat kaget karena Raja Binatang Spiritual bisa muncul di hadapan mereka. Dengan kemampuan ilusinya, Meilin membuat rombongan pria berjubah melakukan serangan kepada Pak Tua. Di saat yang sama Chen Tian langsung terbang untuk membuka topeng Tuan Muda berjubah guna mengetahui identitasnya. Tapi sayangnya upaya yang dilakukan oleh Chen Tian menemui jalan buntu karena Pak Tua berjubah berhasil dengan cepat menyelamatkan Tuan Muda dari ilusi Meilin. Meskipun Pak Tua berjubah berhasil menyelamatkan Tuan Muda, tapi dia belum bisa lolos karena para anak buahnya masih terpengaruh oleh ilusi yang dibuat oleh Meilin. Upaya yang dilakukan oleh Pak Tua untuk menyadarkan anak buahnya juga gagal karena kekuatan Meilin tidak bisa dihilangkan oleh sembarangan orang. Karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Pak Tua ini mau tidak mau harus membunuh beberapa orang anak buahnya sendiri. Meilin pun kemudian keluar dan merasa kecewa karena ternyata Pak Tua begitu tega untuk membunuh orang-orang yang dia bawa. Untuk itulah Meilin sepertinya akan menggunakan tangannya sendiri untuk membunuh Pak Tua berjubah. Benar saja, hanya dengan satu kali serangan, Pak Tua berjubah langsung compang-camping dibuat oleh Meilin. Pak Tua ini juga bertanya-tanya identitas Meilin sebenarnya dan kenapa dia bisa berada di tempat ini. "Memohonlah kepadaku, baru aku akan memberitahukan kepadamu," ucap Meilin menjawab Pak Tua berjubah. Karena belum mau menyerah, Pak Tua berjubah kemudian mengeluarkan sebuah jimat untuk melakukan serangan kepada Meilin. Akan tetapi serangan tersebut dengan mudah berhasil diserap oleh kekuatan penyerapan spiritual dari Meilin. Kelengahan Meilin langsung dimanfaatkan oleh Pak Tua berjubah untuk membawa Tuan Mudanya kabur menggunakan sebuah jimat teleportasi. Meilin pun kemudian menjelaskan kalau jimat teleportasi tersebut bisa membantu mereka meloloskan diri sejauh 50 km. Selain itu, Meilin juga ternyata sudah menangkap 3 orang murid dari sekte Luoxia yang datang ke kediaman keluarga Chen untuk mengawasi keadaan. Murid dari sekte Luoxia ini meminta Chen Tian untuk melepaskan mereka karena jika tidak maka sekte Luoxia akan menghabisi keluarga Chen. Tapi ya begitulah, Chen Tian sama sekali tidak memberikan ampunan kepada orang-orang yang ingin mencelakai keluarga Chen. Kedatangan sekte Luoxia juga membuat beberapa orang anggota keluarga Chen heran karena ternyata Chen Yu masih berniat merebut harta rahasia dari keluarga Chen mereka. Karena sudah tidak ada musuh lagi yang berada di dekat sini, maka Chen Tian pun berterima kasih kepada Meilin. Sementara itu, beberapa orang murid mulai bertanya-tanya kepada paman keempat tentang apa yang mereka harus lakukan setelah kekacauan hari ini. Paman keempat kemudian meminta pendapat dari Chen Fan karena dia merasa keluarga Chen sudah tidak bisa tinggal lagi di Kota Bintang. Chen Fan beranggapan kalau pertarungan hari ini pasti akan memancing kekuatan lain untuk datang ke kediaman keluarga Chen. Untuk itulah keluarga Chen sudah tidak bisa menunda lagi guna pergi meninggalkan Kota Bintang melalui jalan rahasia. Di Kota Bintang sudah tidak ada tempat tinggal yang aman lagi bagi keluarga Chen, ucap Chen Fan kepada semua orang. Berniat perginya keluarga Chen dari Kota Bintang ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan leluhur Chen yang meminta maaf kepada para pendahulu keluarga Chen karena dia gagal untuk melindungi bisnis 300 tahun keluarga Chen yang ada di Kota Bintang. Chen Fan pun kemudian memberikan semangat kepada leluhur Chen serta menganggap keluarga mereka masih bisa bangkit kembali setelah kekacauan hari ini. Daripada terus bersedih, lebih baik mereka berdiskusi mengenai langkah apa yang akan mereka ambil setelah ini. Sementara itu, paman keempat juga masih bingung hendak dibawa kemana anggota keluarga Chen yang masih tersisa. Di saat yang sama, Chen Nan memberikan saran agar mereka semua pergi ke kota kekaisaran.
Diketahui ada sebuah akademi bernama Xing Yao yang setengah tahun lagi akan merekrut murid baru dan hal tersebut adalah momen yang bagus bagi generasi muda keluarga Chen. 才是当务之急，总会有我陈家容身之所，确实是个好去处。 Paman keempat juga setuju karena menurutnya ada anggota keluarga Chen yang pernah masuk ke dalam akademi Xing Yao yang dikenal cukup bagus. Karena saran dari Chen Nan ini, maka Chen Fan lekas menanyakan pendapat dari Chen Tian. Sambil garuk-garuk kepala Bang MC menjelaskan kalau belum lama ini dia bersih tegang dengan pangeran ke-9 dari kota kekaisaran. Jadi Chen Tian cukup khawatir kalau nasib keluarga Chen tidak akan beruntung jika pergi ke kota kekaisaran pada saat ini. Chen Nan sendiri terlihat masih optimis dengan menyarankan agar mereka berpencar setelah masuk ke kota kekaisaran. Di saat yang sama Chen Tian juga mengajak anggota keluarga Chen untuk pergi ke wilayah kuno karena dia bersama dengan Ti Xiong berencana pergi ke tempat tersebut. Pergi ke kota kekaisaran atau ke wilayah kuno semuanya terserah pada kalian, tapi yang pasti jalan untuk membalaskan dendam keluarga Chen tidak akan mudah, jadi semua tergantung kepada kalian sendiri, ucap Chen Tian kepada generasi muda keluarga Chen. 潜入皇城，隐姓埋名，想让陈家东山再起。 我跟你去。 Tampak Luo Xi dan 2 orang murid keluarga Chen bersedia untuk ikut bersama dengan Chen Tian pergi ke wilayah kuno. Di saat yang sama leluhur Chen menjelaskan kalau hari ini keluarga Chen bisa selamat karena peran besar dari Chen Tian. Jadi di hadapan semua orang, leluhur Chen memastikan Chen Tian akan menjadi ketua muda dari keluarga Chen mereka. Terlihat Chen Tian agak keberatan karena dia masih terlalu muda untuk memikul beban sebagai ketua muda keluarga. Akan tetapi paman keempat sangat setuju dengan leluhur Chen karena toh pada saat ini Chen Tian adalah salah satu orang terkuat yang berada di keluarga Chen mereka. 小天，别推辞了。 Sebelum mereka pergi ke tujuan masing-masing, leluhur Chen meminta Chen Tian dan Chen Nan untuk ikut bersama masuk ke tempat rahasia keluarga Chen. Ternyata leluhur Chen ingin memberitahukan rahasia 300 tahun keluarga kepada mereka berdua karena dia merasa Chen Tian dan juga Chen Nan sudah waktunya untuk mengetahui rahasia ini. 随我来。 Leluhur Chen kemudian membawa mereka semua masuk ke sebuah tempat yang menjadi tempat penghormatan kepada pendahulu keluarga Chen. Selain itu, leluhur Chen juga mengambil sebuah kotak yang berisi harta karun rahasia yang menjadi incaran orang-orang. 怕是要上万年了。 Setelah memegang harta rahasia, leluhur Chen pun mulai bercerita kalau keluarga Chen mereka sudah melindungi harta ini puluhan ribu tahun lamanya. 300 tahun yang lalu keluarga Chen pindah ke kota bintang yang membuat harta rahasia ini hampir menghilang. Dulu ketika keluarga Chen masih berada di masa kejayaan, banyak sekali diisi dengan praktisi yang berada di ranah tinggi. Pada saat itu praktisi di ranah Wuzong hanya dijadikan seorang pelayan saja di keluarga Chen. Leluhur Chen sengaja memberitahukan hal ini kepada Chen Tian dan juga Chen Nan agar pengetahuan ini diwariskan turun-temurun bahwa dulunya keluarga Chen adalah keluarga yang sangat kuat. 帝境强者辈出，看门护院。太上长老， Chen Tian pun kemudian penasaran kenapa nasib keluarga Chen sekarang menjadi seperti ini. Leluhur Chen pun kemudian berkata semua ini akibat dari keluarga Duan Mu yang tidak tahu berterima kasih. Mendengar nama keluarga Duan Mu sontak membuat Tuan Jian terbangun karena dia mengetahui keluarga yang baru saja disebutkan oleh leluhur Chen. Diketahui keluarga Duan Mu dulu hendak mencuri harta rahasia milik keluarga Chen. Mereka bekerja sama dengan puluhan kaisar untuk mengepung keluarga Chen serta menyebabkan para leluhur keluarga Chen gugur di medan pertempuran. Leluhur Chen berpesan kepada Chen Tian dan Chen Nan jika mereka suatu saat pergi ke dunia atas, maka mereka berdua tidak boleh melepaskan satu orang pun yang mempunyai marga Duan Mu. Ternyata dari generasi ke generasi, keluarga Chen selalu bersumpah akan membalaskan dendam kepada keluarga Duan Mu yang sudah membunuh 980 orang anggota keluarga Chen mereka. 陈家先辈们陨落，倘若有朝一日会灭了端木家。
Ternyata pada waktu itu masih cukup beruntung, keluarga Duanmu gagal untuk mendapatkan harta rahasia karena leluhur keluarga Chen kabur membawa harta ini. Mulai sekarang leluhur Chen akan menyerahkan harta rahasia kepada Chen Tian sebagai ketua muda keluarga Chen. Paman keempat pun kemudian memberitahukan kalau harta rahasia ini adalah benda yang diinginkan oleh sekte neraka dan kerajaan Sunan. Dia juga berkata kalau isi kotak harta rahasia ini berisi sebuah buku surgawi tanpa huruf. Leluhur keluarga Chen pernah berkata kalau buku surgawi totalnya ada 9. Jika berhasil mengumpulkan ke-9 buku tersebut, maka Chen Tian akan bertemu dengan hukum surgawi serta menguasai reinkarnasi. 一本无字天书及其9本天书来，就靠你们两兄弟了。 Paman keempat menyerahkan masa depan keluarga Chen kepada Chen Tian dan juga Chen Nan. Apa yang mereka ketahui tentang keluarga Chen malam ini tidak boleh tersebar kepada siapapun, bahkan jika mereka berdua harus mati. 聚灵诀 Mereka punya teknik pengumpul roh, punya teknik perubahan manusia dan rival bagi keluarga Duanmu. Ternyata pikiranku tentang keluarga Chen yang bukanlah keluarga biasa semuanya sudah jelas sekarang, ucap Tuan Jian. Singkat cerita di sebuah tebing, Chen Tian masih berlatih untuk secepat mungkin menaikkan ranahnya. Ternyata Chen Tian sudah menyerap kekuatan spiritual Bai Li Xiong Tian dan pada saat ini Bang MC sudah berada di ranah Wuzong bintang 2. Tuan Jian berkata kalau Chen Tian tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan masalah yang ada pada keluarga Chen. Toh kalau terburu-buru maka akan menyiksa mental Chen Tian sendiri. Chen Tian pun kemudian bertanya kepada Tuan Jian perihal harta rahasia serta keluarga Duanmu. Tuan Jian pun menjelaskan kalau dia memang mengenal keluarga Duanmu, tapi untuk segel di kotak harta rahasia saat ini Chen Tian tidak akan bisa memahaminya. Saat Chen Tian sudah bertambah kuat nanti, Tuan Jian berjanji akan membantu Bang MC untuk membalaskan dendam kepada keluarga Duanmu. 你已经是2传武宗，本地确实认识那帮姓端木的算账。露西姐，你怎么了？ Tiba-tiba saja Luosi datang menghampiri Chen Tian sambil menangis. Ternyata ayah Chen Tian sudah pergi meninggalkan mereka secara diam-diam dan menitipkan sebuah surat kepada Chen Tian. Di dalam surat tersebut, Chen Fan meminta maaf karena harus pergi diam-diam. Chen Fan juga sangat senang karena pada saat ini Chen Tian sudah bertumbuh menjadi pemuda yang cukup tangguh. Jadi dia bisa tenang meninggalkan Bang MC untuk pergi mencari ibu Chen Tian. Satu pesan dari Chen Fan yaitu Chen Tian tidak boleh mencarinya sebelum dia menjadi pemuda yang sangat kuat. Hal ini tidak terlepas karena dendam keluarga Chen kepada keluarga Duanmu sangat jauh dari apa yang dibayangkan oleh Bang MC kita. Ternyata 18 tahun yang lalu, Chen Fan terpaksa membawa Chen Tian pergi atas permintaan dari sang ibu. Untuk kali ini tidak peduli bahaya yang akan dihadapi, Chen Fan berjanji akan membawa ibu Chen Tian kembali ke keluarga mereka. 母亲绝不会让你找到。18年前，父亲。 Fakta mengenai kenapa ibu Chen Tian tidak pernah ada selama ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dari sebuah istana bernama Istana Suci Lingwu. Ada seorang ketua istana yang memanggil beberapa orang penatua ke dalam aula karena pada hari ini anaknya sudah kembali. Yap, benar sekali, anak dari ketua istana adalah tuan muda yang melakukan penyerangan kepada keluarga Chen beberapa hari yang lalu. Tuan muda ini melaporkan kepada ketua istana kalau dia gagal mendapatkan harta karun rahasia, tapi ada satu informasi yang menarik di mana tuan muda bertemu dengan seorang pemuda yang cukup hebat. 莫不是密宝已然？孩儿遇到个有趣的人。 Tuan muda ini menjelaskan pemuda ini sangat menarik karena dia berhasil mengeluarkan monster dari dalam dunia misteri. Sontak penjelasan tuan muda membuat beberapa orang penatua penasaran tentang identitas pemuda tersebut. Tuan muda istana Lingwu kemudian memberitahu kalau pemuda itu merupakan keturunan dari keluarga Chen yang bernama Chen Tian. Selain berhasil mengeluarkan binatang monster, Chen Tian juga berhasil membuat raja binatang spiritual tunduk kepadanya. Tentu saja penjelasan tuan muda membuat beberapa penatua istana Lingwu menjadi sangat penasaran kenapa keluarga kecil seperti keluarga Chen bisa menaklukkan raja binatang spiritual.
Mereka mulai membuat asumsi apakah di keluarga Chen masih ada orang kuat yang memimpin mereka. Mendengar nama Chen Tian membuat ketua istana sadar kalau Chen Tian merupakan murid berbakat dari klan langit yang pada saat ini berada di ranah Wuzong. Hanya berada di ranah Wuzong tapi sudah bisa mengendalikan raja binatang spiritual tentu saja bukanlah prestasi main-main. Sedari itulah para penatua menyarankan agar membunuh Chen Tian karena jika dibiarkan dewasa maka Chen Tian akan menjadi ancaman di masa depan. Akan tetapi Tuan Muda punya pendapat berbeda di mana dia ingin memanfaatkan Chen Tian untuk mengumpulkan 9 buku surgawi. Dia merasa percaya diri bisa mengajak Chen Tian untuk bekerja sama dengan istana suci Lingwu mereka. Dengan bakat Chen Tian yang sangat hebat maka istana Lingwu pasti akan menguasai seluruh benua Lingwu. 让我亲自前往灭杀，何愁不能集齐9本天书，会臣服在我们脚？不要再让我失望。 Ketua istana tampak mempercayakan semuanya kepada Tuan Muda dan meminta Tuan Muda untuk tidak gagal dalam misinya kali ini. Tuan Muda Lingwu pun berjanji kali ini dia tidak akan mengecewakan sang ayah. Sementara itu di tempat lain, ada beberapa orang keroco yang diperintahkan oleh kerajaan Sunan untuk mencari keberadaan keluarga Chen. Mereka semua bertemu dengan Chen Tian serta meminta Chen Tian untuk bertanggung jawab karena keluarga Chen sudah berkhianat dengan membunuh beberapa orang penatua. Tapi tentu saja Chen Tian tidak mendengarkan apa yang diminta oleh para keroco tersebut. Bang MC juga langsung membantai mereka semua dan tidak menyisakan satu orang pun. Di saat yang sama di tempat lain, Tisiong masih berlatih serta menunggu kedatangan Chen Tian yang sedang mengawasi keadaan. Akan tetapi Luo Xi merasa khawatir dan segera ingin menyusul Chen Tian karena sampai saat ini Bang MC belum juga kembali. Tisiong pun memberikan penjelasan kalau Chen Tian pasti tahu apa yang harus dia lakukan, jadi sebaiknya mereka menunggu di tempat ini sesuai kesepakatan sebelumnya. Satu murid keluarga Chen juga setuju untuk menunggu Chen Tian karena mereka hanya akan membuat rencana sebelumnya menjadi gagal. 你们先留在这儿。我们安心在这等着，带领其他族人能顺利前往。 Ketika Luo Xi ingin pergi untuk mencari Chen Tian, di saat itulah Tisiong melakukan penghadangan. Tisiong menganggap keputusan Luo Xi tentu akan membuat Chen Tian malah menjadi khawatir. Karena Tisiong berkeras untuk menghadang Luo Xi, maka Luo Xi mau tidak mau harus pergi dengan cara paksa. Pada saat ketegangan mulai terjadi di antara mereka berdua, di saat itulah Chen Tian datang. 小天，你没事吧？ Kedatangan Chen Tian tentu saja membuat Luo Xi merasa lega. Pada akhirnya setelah sekian lama menunggu, akhirnya Chen Tian kembali untuk melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah kuno. Chen Tian juga melaporkan situasi di mana pada saat ini pihak kerajaan Sunan sudah mengerahkan orang-orang untuk mengepung kediaman keluarga Chen. Tentu saja rencana mereka berjalan dengan lancar karena di kediaman keluarga Chen sudah tidak ada siapapun. Diketahui paman keempat dan juga Chen Nan sudah membawa anggota keluarga Chen yang lain untuk masuk ke kota kekaisaran. Chen Tian ternyata sudah berpesan kepada Chen Nan untuk mengambil jalan memutar agar posisi mereka tidak ditemukan oleh orang-orang kerajaan Sunan dan tiba dengan selamat di dalam kota kekaisaran. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah kuno. Tisiong pun tampak senang serta berkata kalau semua masalah pasti bisa diselesaikan oleh Chen Tian. 也不知四叔他们，还有锋烈剑鸟随行，就威胁不到陈家了。 Tiba-tiba saja mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Tuan Muda Lingwu yang datang dengan membawa 2 orang pengawal. Tuan Muda Lingwu memberikan pujian kepada Chen Tian karena berhasil membawa keluarga Chen kabur tanpa ketahuan oleh kerajaan Sunan. Kedatangan Tuan Muda Lingwu langsung membuat Tuan Jian terbangun dan meminta Chen Tian untuk berhati-hati kepada 2 orang pengawal yang mendampingi Tuan Muda Lingwu tersebut. 小心他身后的2人。带他们先走。
Karena sudah mendapatkan peringatan dari Tuan Jian, maka Chen Tian segera meminta Luo Xi dan yang lain untuk segera pergi dari tempat ini. Akan tetapi salah satu pengawal putih dari Tuan Muda Lingwu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Beruntung Mei Lin memberikan bantuan kepada Chen Tian dan akan meladeni perlawanan dari pengawal putih. Ketika Mei Lin hendak melakukan serangan, di saat itu pula pengawal hitam memberikan bantuan kepada pengawal putih. Pada saat pengawal putih dan pengawal hitam disibukkan dengan Mei Lin, di saat itu pula Ti Xiong dan yang lain pergi menjauh dari lokasi, sementara Chen Tian akan ditemani oleh para monster. Tuan Muda Lingwu kemudian berbicara kalau dia mengerti Chen Tian sangat peduli kepada orang-orang terdekatnya, jadi dia meminta Chen Tian untuk bergabung bersamanya dan membuat keluarga Chen tidak perlu bersembunyi lagi dari kerajaan Sunan. Tidak akan ada orang-orang yang berani untuk menyentuh keluarga Chen lagi dan semua teman-temanmu akan aman, ucap Tuan Muda Lingwu memberikan penawaran kepada Chen Tian. Mengenai harta karun dari keluarga Chen, Tuan Muda Lingwu juga tidak akan memaksa Chen Tian untuk menyerahkannya sekarang. Keputusan Tuan Muda Lingwu tentu saja mendapatkan pertanyaan dari pengawal hitam yang menganggap kalau harta rahasia merupakan prioritas utama istana Lingwu mereka. Tatapan tajam langsung diberikan oleh Tuan Muda Lingwu kepada pengawalnya karena keputusan yang dia ambil tidak bisa diganggu oleh siapapun. Pengawal hitam pun tampak takut dan tidak berani menentang keputusan dari Tuan Muda Lingwu. Chen Tian, kau sangatlah pintar, tentu kau akan bijak untuk mempertimbangkan penawaranku kali ini, ucap Tuan Muda Lingwu. 一切问题迎刃而解。少主，密宝是殿，你是个聪明人。 Chen Tian pun meminta Tuan Muda Lingwu untuk menunjukkan ketulusan terlebih dahulu dengan menunjukkan wajah aslinya, baru dia akan membuat keputusan. Tuan Muda Lingwu kemudian menunjukkan identitas aslinya tanpa sebuah topeng. Yap, ternyata benar Tuan Muda Lingwu merupakan murid klan langit yang bernama Xia Tian. 何谈诚意？夏天。 Chen Tian pun kemudian mempertanyakan kenapa Xia Tian menyembunyikan identitas aslinya padahal dia dikelilingi oleh orang-orang kuat. Xia Tian pun hanya tersenyum sembari menyebutkan kalau dia berasal dari Istana Suci Lingwu. Mendengar nama Istana Suci Lingwu membuat Tuan Jian langsung terbangun dan dengan nada marah Tuan Jian meminta Bang MC untuk membunuh mereka semua. 陈天， 傻光他们。 Waduh, sepertinya Tuan Jian ini punya kenangan yang buruk ya guys sama Istana Suci Lingwu. Sayangnya scene ini juga sekaligus menutup episode 61 kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian yang mempertanyakan apakah Tuan Jian mempunyai masalah dengan Istana Suci Lingwu. Tuan Jian kemudian berkata kalau masalahnya dengan Istana Suci Lingwu cukup rumit. Dia tidak menyangka setelah puluhan ribu tahun lamanya, ternyata Istana Suci Lingwu masih bisa bertahan sampai saat ini. Sementara itu Xia Tian kemudian berbicara kalau dia sangat menghargai bakat yang dimiliki oleh Chen Tian. Jika bakat Chen Tian bisa dimanfaatkan, maka Xia Tian yakin nama Chen Tian akan dikenang oleh orang-orang. Atas nama Istana Suci Lingwu, aku berniat menjadikanmu sebagai wakil ketua sekte setelah nanti aku menjadi pemimpin istana, ucap Xia Tian yang ingin menjadikan Chen Tian sebagai anggota Istana Suci Lingwu-nya. Selama menjadi wakil ketua sekte, Chen Tian akan berada satu tingkat di bawah Xia Tian, sementara Bang MC bisa memerintah 10.000 orang yang menjadi anggota Istana Lingwu. 他们依然存在。 在与无心剑流觞之上，下万人之上。 Chen Tian pun hanya tersenyum mendengar semua tawaran yang diberikan oleh Xia Tian. Akan tetapi siapapun yang sudah menyinggung keluarga Chen, maka Chen Tian tidak akan segan untuk menghabisi mereka semua. Perbakuhan taman pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi di antara mereka. Chen Tian meminta Mei Lin untuk memimpin binatang monster guna melawan pengawal putih dan pengawal hitam, sementara dia akan berusaha menahan Xia Tian. 文，他交给我。
Mendapati kalau Chen Tian enggan untuk bergabung bersamanya, Xia Tian berencana memperlihatkan kekuatan istana Lingwu untuk membuat Chen Tian menjadi tunduk. Kata-kata Xia Tian pun langsung dibuktikan dengan kenaikan ranahnya yang sudah mencapai puncak Wuzong. Meskipun Xia Tian sudah mencapai ranah puncak Wuzong, tapi Chen Tian sama sekali tidak gentar. Bahkan Bang MC menganggap kuil suci Lingwu tidak lebih baik karena tuan muda mereka hanya berada di ranah puncak Wuzong saja. Sontak perkataan ini pun membuat Xia Tian marah serta mengarahkan pedangnya kepada Bang MC kita. Dia berencana memberikan hukuman kepada Chen Tian agar Chen Tian mengerti perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Chen Tian. Pada saat perbaku hantaman sedang terjadi, Xia Tian cukup kaget karena ternyata Chen Tian bisa menggunakan teknik teleportasi untuk menghindari serangan yang dia buat. Bahkan di sini Xia Tian masih memberikan kesempatan terakhir kepada Chen Tian untuk bergabung menjadi anggota Istana Suci Lingwu. 主给你最后一次机会。 Masih sama seperti jawaban sebelumnya, Chen Tian sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi anggota Istana Suci Lingwu. Bang MC kita juga langsung mengeluarkan gerakan pendekar pedang kelas 3 untuk menyerang ke arah Xia Tian. Keterampilan pedang kelas 3 yang digunakan oleh Chen Tian benar-benar membuat Xia Tian kaget. Sementara di saat yang sama Tuan Jian hanya tersenyum karena Chen Tian bisa mengeluarkan keterampilan pedang tersebut. Dia juga ingin melihat sudah sampai di manakah Istana Suci Lingwu berkembang semenjak terakhir kali melihatnya puluhan ribu tahun yang lalu. Dari arah lain pengawal hitam meminta Xia Tian untuk berhati-hati karena mungkin saja serangan Chen Tian bisa membuat tuan muda terluka. Meskipun aura keterampilan pedang Chen Tian sangat kuat, Xia Tian tampak tertawa karena dia hari ini mendapatkan lawan yang cukup hebat. Dengan segenap kemampuannya, Xia Tian berencana menahan serangan pendekar pedang kelas 3. Sementara itu dari arah lain, pengawal hitam mendapatkan serangan kuat dari Xiao Mo dan membuatnya harus tewas. Momen ini tentu saja membuat pengawal putih marah besar. Dia berencana akan membunuh semua binatang monster dan menguburkan mereka bersama dengan pengawal hitam. Ketika pengawal putih melakukan serangan kepada Chen Tian, di saat itu pula Xia Tian kembali bangkit dan meminta pengawal putih untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya melawan Bang MC. Kemunculan Xia Tian tentu saja membuat Mei Lin memberikan pujian karena Xia Tian mampu bertahan dari serangan telak yang dibuat oleh Chen Tian. Di saat yang sama Xiao Mo juga meminta rekan-rekannya untuk melakukan serangan kepada Xia Tian sekarang juga. Akan tetapi mereka semua tidak bisa menyentuh Xia Tian karena Xia Tian mengeluarkan martial spirit gravitasi. Xia Tian juga berbicara kalau Chen Tian tidak akan bisa mengalahkannya karena ranah mereka cukup berbeda jauh. Jika Chen Tian berada di ranah puncak Wuzong, mungkin Xia Tian bisa dikalahkan, tapi sayangnya Chen Tian pada saat ini hanya berada di ranah Wuzong bintang 2. Penggunaan martial spirit gravitasi juga membuat Tuan Jian kaget. Dia tidak menyangka setelah sekian lama bisa kembali melihat seseorang yang menggunakan martial spirit jenis ini. Pada saat Chen Tian dan rekan-rekannya berada dalam posisi sulit, di saat itu pula Xia Tian kembali bertanya apakah Bang MC sudah berubah pikiran dan memutuskan untuk menjadi anggota Istana Suci Lingwu. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.
Episode kali ini masih diawali dengan Chen Tian yang tidak berkutik setelah terkena serangan martial spirit gravitasi dari Xia Tian. Xia Tian pun tersenyum sembari bertanya apakah hanya segini saja kemampuan yang bisa ditunjukkan oleh Chen Tian untuk melawannya. Dia juga bercerita 4 tahun yang lalu ada seorang senior dari kota Tianji pernah meramal akan ada orang yang menjadi rival seumur hidup bagi Xia Tian. Xia Tian selalu menunggu orang tersebut muncul hingga dia melihat bakat dari Chen Tian pada saat ujian kompetisi di Klan Langit. Dengan ketidakmampuan Chen Tian untuk memberikan perlawanan, sepertinya Xia Tian sudah salah menilai orang. Meskipun Chen Tian mencoba untuk melakukan serangan pedang, tapi serangan pedang tersebut sama sekali tidak berarti bagi martial spirit gravitasi. Aku sebagai ketua sekte muda dari Istana Suci Lingwu, hari ini karena tidak bisa memintamu menjadi anggota Istana Lingwu, maka aku sendiri yang akan membunuhmu, ucap Xia Tian sembari mempersiapkan serangan kuat kepada Chen Tian. Mei Lin dan Xiao Mo yang kesal lekas mencoba untuk menyerang Xia Tian, akan tetapi mereka berdua langsung mendapatkan hadangan dari pengawal putih. Selagi Mei Lin disibukkan dengan pengawal putih, Xiao Mo berencana memberikan bantuan kepada Chen Tian. Xiao Mo pun tampak menggunakan teknik teleportasi untuk mendekat ke arah Xia Tian, tapi sayangnya kemampuan Xiao Mo masih terlalu lemah untuk bisa menyerang Xia Tian. Terlihat di sini Xia Tian dengan mudah membuat Xiao Mo terlempar. Para binatang monster juga tampak memberikan bantuan serangan, tapi serangan tersebut tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Xia Tian. Pada akhirnya Chen Tian menggunakan martial spirit kegelapan untuk menahan serangan gravitasi. Kemunculan martial spirit kegelapan tentu saja membuat Xia Tian kaget. Dia tidak menyangka ada kekuatan yang mampu menelan martial spirit gravitasi miliknya. Xia Tian juga terkejut karena ternyata Chen Tian memiliki martial spirit lain selain martial spirit pedang. Aku tidak pernah berkata kalau martial spiritku hanyalah martial spirit pedang, ucap Chen Tian kepada Xia Tian. Meskipun Chen Tian sudah mengeluarkan martial spirit kegelapan, tapi Xia Tian tidak takut sama sekali. Dia masih percaya diri bisa mengalahkan Bang MC dengan kekuatannya sekarang ini. Pada saat Xia Tian melakukan sebuah serangan, di saat itu pula serangannya berhasil ditahan dengan mudah oleh Chen Tian. Ternyata Chen Tian menggunakan teknik pengumpul roh dari keluarga Chen untuk menaikkan kekuatannya berkali-kali lipat. Chen Tian juga langsung menggunakan pukulan tangan Cilin untuk menyerang dan membuat Xia Tian terlempar jauh. Akan tetapi Xia Tian masih tampak bisa bangkit kembali dan berkata kalau dia sudah meremehkan Chen Tian. Kalau begitu keluarkan semua kemampuanmu untuk melawanku hari ini, ucap Xia Tian kepada Bang MC. Pada saat perbaku hantaman melawan Xia Tian sedang sengit, Tuan Jian memberikan informasi kalau teknik pengumpul roh hanya bisa bertahan selama 15 nafas saja. Chen Tian pun menjawab kalau 15 nafas sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Xia Tian. Terlihat Xia Tian sampai menggunakan tombak gravitasi untuk melakukan serangan kepada Chen Tian, sementara Chen Tian tetap menggunakan pukulan Cilin untuk menuntaskan pertarungan kali ini. Setelah beradu mekanik, Chen Tian sembuh dengan cepat karena dia mempunyai martial spirit Dewa Rusa. Sementara Xia Tian malah terlihat kelelahan dan muntah darah. Beruntung pengawal putih langsung memberikan bantuan yang membuat Xia Tian tidak tersungkur ke bawah tanah. Xia Tian juga mengakui kalau dia hari ini benar-benar dikalahkan oleh Bang MC. Meskipun dirinya kalah, Xia Tian tampak merasa puas karena pada akhirnya dia bisa bertemu dengan lawan yang sangat kuat.
Sementara itu dari arah atas langit berubah menjadi gelap yang mana ketua istana Lingwu muncul di hadapan mereka semua. Ketua istana Lingwu langsung bertanya apakah bocah di hadapannya pada saat ini adalah Chen Tian. Bang MC pun menjawab kalau dirinya memanglah Chen Tian, lalu ada urusan apa ketua istana menanyakan hal tersebut. Ternyata ketua istana mengetahui harta rahasia keluarga Chen berada di tangan Chen Tian dan pada hari ini dia akan merebut harta tersebut. Tentu saja serangan dari ketua istana tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Tuan Jian. Selama aku masih berada di sini tidak akan ada orang yang bisa melukaimu, ucap Tuan Jian. 你就是陈天。幸好，等等。 Sementara itu Xia Tian meminta ayahnya untuk menghentikan serangan kepada Chen Tian. Dia meminta sang ayah untuk memberikan kesempatan sekali lagi karena Xia Tian ingin memberikan pembuktian kalau dia bisa mengalahkan Chen Tian di lain waktu. Xia Tian pun bersumpah kepada sang ayah kalau dia yang akan mengambil harta rahasia dari tangan Chen Tian sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun pada awalnya ketua istana tidak menyetujui permintaan Xia Tian, tapi setelah Xia Tian memohon kepada sang ayah, pada akhirnya ketua istana memberikan kesempatan sekali lagi kepada anaknya. 会亲自从他手里拿回秘宝，亲手击败他，请父亲成全。 Ketua istana pun lekas membuat portal agar mereka semua bisa kembali ke istana suci Lingwu. Sementara itu Xia Tian berbicara kepada Chen Tian kalau hari ini adalah terakhir kalinya dia akan kalah dalam duel di antara mereka. Lain kali mereka berdua harus melakukan pertarungan hidup dan mati. Di lain waktu tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu seperti ini, ucap Chen Tian yang menjawab tentangan Xia Tian. Yap, janji pertarungan hidup dan mati di antara mereka berdua sudah disepakati, yang mana kita akan kembali melihat dua jenius hebat akan bertarung di masa depan. 下次你我之间，任何人都救不了你。 Janji pertarungan hidup dan mati ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan Chen Tian yang melakukan penyembuhan setelah pertarungannya melawan Xia Tian. Selama 3 hari berturut-turut, Mei Lin dan para binatang spiritual menjaga Chen Tian agar tidak ada yang mengganggunya. Setelah selesai melakukan penyembuhan, Chen Tian lekas berterima kasih kepada Mei Lin karena sudah menjaganya selama 3 hari. Mei Lin pun meminta Chen Tian untuk tidak berlebihan karena mereka sudah punya kesepakatan, jadi sudah tugas Mei Lin melindungi Chen Tian selama 3 tahun. Karena tugas Mei Lin dan yang lain sudah selesai, maka dia bersama dengan binatang spiritual yang lain hendak beristirahat. 不过是履行职责。 Tapi di sini Chen Tian meminta Xiao Mo untuk menemaninya karena dia hendak mandi di sungai spiritual setelah ini. Beberapa saat kemudian, Chen Tian tampak sedang mandi sementara Xiao Mo tiduran di tepi sungai. Tiba-tiba saja Xiao Mo mendengar suara seorang wanita yang juga mandi di sungai yang sama dengan mereka. Wanita ini merupakan Sangguan Sulian yang berasal dari keluarga Sangguan. Sulian berani mandi di dalam sungai karena menurutnya tidak akan ada orang lain yang berani mandi di tempat ini karena toh di dalam hutan saja tidak ada manusia sama sekali. Sementara itu dari arah kejauhan, Xiao Mo tampak mengintip Sulian yang sedang mandi di sungai. Ketika Sulian sedang berbicara dengan pengawalnya, tiba-tiba saja dia mendengar suara hentaman air di tempat Xiao Mo sedang mengintip. Hentaman air ini membuat Sulian berpikir ada harta rahasia yang muncul di dalam sungai. Dia pun segera pergi untuk melihat hentaman air tersebut. Betapa kagetnya Sulian ketika melihat Chen Tian sedang mandi tanpa menggunakan baju di hadapannya. 画本小说里的秘宝。 Mereka berdua pun kemudian naik ke atas dan Sulian tampak begitu kesal serta mengira kalau Chen Tian sudah mengintipnya. Dia pun segera memanggil pengawal yang dia bawa untuk memberitahukan ada orang yang mengintip mereka di dalam sungai.
Momen ini pun membuat Chen Tian memberikan penjelasan kalau dia sama sekali tidak ada niatan untuk mengintip dan mungkin saat ini mereka sudah salah paham. Akan tetapi Su Lian tidak menghiraukan penjelasan Chen Tian dan lebih memilih untuk melakukan serangan menggunakan senjata cambuk miliknya. 杨姑娘， Mau tidak mau Chen Tian pun harus menggunakan pedang untuk bertahan dari serangan Su Lian. Meskipun sudah mendapatkan serangan, Chen Tian tetap berusaha menjelaskan kalau dia sama sekali tidak mengintip Su Lian. Bahkan Chen Tian adalah orang yang pertama kali mandi di dalam sungai spiritual. Pengawal wanita Su Lian juga membenarkan hal tersebut karena mereka berdua datang setelah Chen Tian berada di dalam sungai. Akan tetapi Su Lian tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengawalnya dan lebih memilih untuk tetap melakukan serangan kepada Chen Tian. 你小姐，她说我还没往你负责呢，还要打我？ 可这样。 Terlihat Su Lian berusaha menggunakan serangan kuat untuk menyerang Chen Tian. Mau tidak mau Chen Tian menggunakan kekuatan pedangnya untuk menghancurkan senjata cambuk milik Su Lian. Siapa yang menyangka kalau Su Lian mempunyai kemampuan untuk membuka segel pemanggil binatang roh. Tampak ada binatang roh bernama Xiaoman yang sudah bersiap melakukan serangan kepada Chen Tian. 上古心灵召唤师， Meskipun Xiaoman merupakan binatang roh yang kuat, tapi di hadapan Xiaomo dia hanyalah binatang roh biasa. Hanya dengan jentikan jari saja Xiaomo langsung membuat Xiaoman terkapar tidak berdaya. 小蛮，把他给我按住，谁让人家是天生的主角呢？ Dengan ketengilannya Xiaomo berkata kalau Chen Tian masih bergantung pada kekuatannya pada saat ini. Di saat yang sama Chen Tian memberitahukan bahwa Xiaomo lah yang sudah mengintip Su Lian ketika dia sedang mandi barusan. Xiaomo kemudian berkata kalau Su Lian hanya punya payudara yang begitu besar, tapi kepribadiannya sangat jelek sekali, bahkan sangat jauh jika dibandingkan dengan Liu Yan. Waduh, waduh, waduh. 偷看那小妞洗澡的， 熊大爷，论性格，你们两个混蛋！ Tentu saja perkataan dari Xiaomo membuat Su Lian marah besar. Nona ini langsung menggunakan harta rahasia cermin galaksi untuk melakukan serangan kuat ke arah Chen Tian. Penggunaan cermin galaksi membuat pengawal Su Lian menjadi khawatir karena menurutnya Su Lian belum benar-benar bisa mengendalikan cermin tersebut. Kekuatan dari cermin galaksi benar-benar luar biasa. Bahkan Tuan Jian mengakui kalau cermin galaksi adalah jenis harta yang cukup langka dan bisa membuat Chen Tian serta Xiaomo berada dalam bahaya. Meskipun kekuatan cermin galaksi cukup hebat, tapi seperti yang dikatakan oleh pengawal kalau Su Lian belumlah mampu untuk mengendalikan cermin ini dengan baik. Bisa terlihat Su Lian pun langsung kehilangan kendali atas cermin tersebut. 登徒子， Tuan Jian kemudian menjelaskan kalau Su Lian bisa terkena serangan balik oleh cermin galaksi jika tidak bisa menghentikan serangan sekarang. Bahkan efek parahnya bisa menyebabkan kematian. Chen Tian pun langsung mencoba untuk menghentikan penggunaan cermin galaksi tersebut. Tapi dia gagal karena menurut Tuan Jian sekali digunakan, maka cermin galaksi tidak bisa dibatalkan kecuali oleh penggunanya sendiri. 事儿忘了，没用就想当火。 Karena tidak ada pilihan lain, maka Chen Tian berniat menghancurkan cermin galaksi tersebut untuk menyelamatkan nyawa Su Lian. Setelah melakukan tebasan pedang sebanyak 2 kali, pada akhirnya Chen Tian berhasil menghancurkan cermin galaksi. Dia pun segera memberikan pertolongan kepada Su Lian yang hendak jatuh ke bawah tanah. Padahal sudah mendapatkan pertolongan, tapi Su Lian masih tampak bersikap sombong di hadapan Bang MC kita. Terlihat pengawal wanita juga meminta Chen Tian untuk tidak menyakiti Su Lian lagi pada saat ini. Alih-alih menyakiti Su Lian, Chen Tian terlihat meminta Xiaomo untuk meminta maaf karena sebelumnya sudah mengintip Su Lian yang sedang mandi. Setelah Xiaomo meminta maaf, Chen Tian juga tampak meminta maaf karena binatang spiritual peliharaannya sudah melakukan kesalahan. 不管你要做什么，小莫，
两位姑娘， 主人也好不到哪儿去。 Meskipun Chen Tian dan Xiao Mo sudah tulus meminta maaf, tapi Su Lian kelihatan masih marah karena dia berhasil dikalahkan oleh orang seperti Chen Tian. Sebelum pergi, Su Lian juga berjanji akan mengalahkan Chen Tian di lain waktu jika mereka kembali bertemu. 下次见面。 Pertemuan yang wadidaw antara Chen Tian dan Su Lian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan Chen Tian yang memasuki kota Qingyun untuk bertemu dengan Luosi. Luosi pun langsung menanyakan bagaimana situasi pada saat Chen Tian menghadapi Xia Tian beberapa waktu yang lalu. Xiao Mo berkata kalau situasinya baik-baik saja, namun mereka bertemu dengan seorang gadis pemarah ketika berada di perjalanan. Ketika Xiao Mo ingin bercerita lebih jauh, Chen Tian langsung menutup mulutnya dan mengalihkan pembicaraan. Bang MC juga langsung bertanya apakah ada kabar dari leluhur keluarga Chen yang pergi ke tempat lain. Luosi berkata bahwa leluhur Chen hanya meninggalkan sebuah pesan yang meminta Chen Tian untuk menyewa pasukan bayaran karena pasukan bayaran ini hafal rute di dalam hutan untuk menghindari monster tingkat tinggi. Karena tidak punya pilihan lain, maka Chen Tian akan mengikuti pasukan bayaran bernama pasukan serigala untuk melewati hutan guna pergi ke wilayah kuno. 树佣兵团熟知避开。别走，别走啊！下钱好说。 斯文， Ketika berada di tengah jalan, salah seorang pemuda keluarga Chen bertanya apa rencana Chen Tian setelah mereka keluar dari wilayah kuno nanti. Chen Tian berkata kalau dia akan mengurus Luosi dan pemuda Chen terlebih dahulu, baru setelah itu kembali ke klan langit untuk menyelesaikan urusan. Tisiong kemudian memberitahu bahwa Chen Tian adalah calon ketua sekte muda di klan langit. Setelah Chen Tian nantinya menjadi ketua sekte muda, maka keluarga besar lain tidak akan berani untuk menekan keluarga Chen lagi. Beberapa saat kemudian mereka semua terhenti karena keadaan hutan di depan mereka sudah hancur lebur. Pada saat diperiksa, salah satu anak buah pasukan serigala menemukan inti monster tingkat tinggi di hutan ini. Sementara itu Chen Tian beranggapan pasti sudah terjadi pertarungan antara ranah Martial King yang sudah menyebabkan hutan menjadi hancur. Tapi Bang MC juga merasa heran kenapa tidak ada tanda-tanda bahwa kedua praktisi tersebut ada yang kalah. 真是捡了个大便宜啊！ 应该是两位巅峰王境教授。 Di saat yang sama, Paman Qian selaku ketua pasukan serigala meminta bocah bernama Yanxi untuk menunggu di tempat ini, sementara dia dan dua orang anak buahnya akan mengecek keadaan yang ada di depan. Tak lama kemudian Yanxi juga menawarkan buah kepada Chen Tian dan rekan-rekannya karena buah ini berguna untuk menetralisir racun di dalam hutan yang akan mereka lewati. Tapi di sini hanya pemuda Chen yang mengambil buah tersebut karena Tisiong dan Chen Tian merasa tidak terpengaruh dengan racun di hadapan mereka. Yanxi yang sadar kalau Chen Tian dan rekan-rekannya merupakan orang yang kuat, maka dia meminta Chen Tian untuk mengajarinya beberapa jurus untuk melindungi diri. Chen Tian pun bersedia mengajari Yanxi beberapa gerakan, asalkan Yanxi mampu mengayunkan pedangnya selama 100 kali dalam 10 nafas saja. 能不能教我两招？你能在10息之内 你可说话算话！ Beberapa saat kemudian Paman Qian dan dua orang anak buahnya sudah selesai mengecek keadaan di depan. Karena tidak ada masalah, Paman Qian meminta semua orang untuk segera melanjutkan perjalanan melewati jalur utara. Baru juga melanjutkan perjalanan, terlihat ada sesuatu yang terjadi kepada Paman Qian. Hal ini pun disadari oleh Chen Tian yang langsung menggunakan penglihatannya untuk melihat keadaan di depan mereka. 前面有阵法。 Benar saja, ternyata beberapa langkah di hadapan mereka sudah ada formasi yang dibuat oleh seseorang. Pada saat yang sama, Paman Qian juga langsung meminta semua orang untuk menghentikan langkah mereka. Tiba-tiba saja angin berhembus cukup kencang yang menandakan adanya kehadiran dari seseorang. Ternyata seseorang ini merupakan hantu berwajah hijau bernama Mian Gui. Beberapa saat yang lalu Paman Qian sudah bertemu dengan Mian Gui dan bersedia membawa rombongan untuk memasuki formasi darah yang dibuat oleh Mian Gui.
Usut punya usut, Paman Qian sudah terkena sebuah racun, jadi dia harus membawa rombongan agar mendapatkan penawar racun tersebut dari Mian Gui. 你们还逃得？解药？怎么？绝不出卖队友。 Tapi karena di sini Paman Qian tidak takut mati, maka dia tidak akan membiarkan Mian Gui menyakiti pasukan serigala. Tiba-tiba saja dua orang anak buah Paman Qian berkhianat dengan menusuk Paman Qian dari arah belakang. Mereka berdua merasa takut dengan ancaman Mian Gui dan memilih untuk menjadi anak buah Mian Gui. Kematian dari Paman Qian tentu saja membuat Yanxi sangat marah. Dia pun berusaha menyerang pengkhianat pasukan serigala, tapi sayangnya serangan Yanxi bukanlah apa-apa bagi pasukan serigala yang berkhianat. Beruntung masih ada Chen Tian dan Ti Xiong yang memberikan pertolongan kepada Yanxi. Terlihat Ti Xiong juga langsung menantang Mian Gui untuk bertarung karena Mian Gui adalah dalang di balik kematian Paman Qian. Hanya seorang bocah di ranah Wuzong sudah berani menantangku seperti ini, dasar tidak tahu malu, ucap Mian Gui kepada Ti Xiong. Serangan kombinasi langsung dilakukan oleh Chen Tian dan Ti Xiong yang membuat Mian Gui berhasil dipukul mundur. Mian Gui beranggapan bahwa darah Chen Tian dan Ti Xiong pasti sangat segar karena baru berada di ranah Wuzong, tapi mereka sudah mempunyai energi spiritual yang begitu kuat. Mian Gui kemudian membunuh dua orang anak buah pasukan serigala untuk mengaktifkan formasi penghisap darah. Formasi penghisap darah tampak begitu kuat dan mampu menangkap Chen Tian serta rekan-rekannya. Mian Gui beranggapan kalau dia akan merasa malu jika dikalahkan oleh pemuda yang hanya berada di ranah Wuzong seperti Chen Tian dan juga Ti Xiong. Sementara itu Chen Tian masih tampak tenang sembari berbicara kepada Yanxi kalau dia akan menunjukkan beberapa gerakan pedang untuk terlepas dari formasi penghisap darah. 这群低阶武者的惊险， 你不是想学几招吗？ 断袖秀。 Benar saja Chen Tian mampu melepaskan jeratan formasi penghisap darah sekaligus menghancurkan mata formasi. Siapa yang menyangka bahwa Yanxi juga berhasil melepaskan jeratan formasi darah padahal dia belum bisa berkultivasi. Chen Tian yang melihat hal ini beranggapan kalau Yanxi punya tulang yang cukup bagus dan cukup berbakat. Sementara itu Mian Gui beranggapan kalau Chen Tian sudah menguasai niat pedang, jadi formasi penghisap darah miliknya bisa dihancurkan dengan mudah. Meskipun begitu Mian Gui masih tidak mau kalah karena dia merupakan praktisi Martial King, jadi tidak boleh kalah dari praktisi Wuzong seperti Chen Tian. Ketika Mian Gui mengeluarkan serangan kuat, di saat itulah Chen Tian mengeluarkan Martial Spirit ke-8. Dengan mudah Martial Spirit ke-8 menyerap serangan milik Mian Gui serta membuat Mian Gui tidak berdaya. 老大，能不能让我？ Setelah Mian Gui tertangkap, tiba-tiba saja Xiao Mo keluar karena dia ingin melahap Mian Gui. Ternyata Xiao Mo bisa melahap apapun yang mempunyai energi spiritual. Jika Xiao Mo melangkah ke tahap yang lebih tinggi, maka diketahui dia bisa menguasai kekuatan ruang. Chen Tian pun tidak ragu meminta Xiao Mo untuk segera melahap Mian Gui. 你们能不能问问我的意见啊？ Episode kali ini dimulai dengan Chen Tian yang meminta Yanxi untuk bersabar karena banyak anggota pasukan bayaran serigala yang tewas termasuk Paman Qian. Di saat itu pula Yanxi bersujud kepada Chen Tian karena dia ingin menjadi murid dari Bang MC. Yanxi pun mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dan membangun kembali pasukan bayaran serigala di masa depan. Jika kamu menjadi muridku, apakah kamu yakin akan menjadi kuat? Tanya Chen Tian kepada Yanxi. Yanxi berkata bahwa Chen Tian mampu mengalahkan seorang praktisi di ranah Martial King. Pasti Bang MC mempunyai kemampuan yang luar biasa. Jadi dengan mengikuti Chen Tian, maka Yanxi akan tumbuh menjadi anak yang kuat. Kelak ketika sudah menjadi kuat, maka Yanxi akan membunuh semua orang yang pernah berbuat jahat kepadanya.
Tuan Jian kemudian muncul karena dia merasa tekad Yanxi begitu kuat, sama seperti ketika dia bertemu dengan Chen Tian dulu. 武王，定有非凡实力，定要杀光这些邪教。与你相似。 Chen Tian kemudian mengulurkan tangannya karena dia tidak ingin menjadikan Yanxi sebagai murid, tapi hanya ingin menjadikan Yanxi sebagai saudara. Ti Xiong juga berkata bahwa dengan menjadi saudara dari Chen Tian, maka Yanxi pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, Yanxi meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena hutan di tempat ini cukup berbahaya. Benar saja seketika muncul aura yang begitu kuat dari arah depan yang membuat Chen Tian cukup penasaran. 灵王的气息。 Sementara itu dari arah depan ternyata ada seorang ketua sekte Ling Tian bernama Lan Fei Hong yang sedang terkepung oleh pengkhianat sekte Ling Tian, yaitu tetua ketiga. Diketahui tetua ketiga bekerja sama dengan orang lain untuk merebut segel pedang yang berada di tangan Lan Fei Hong. Karena situasinya sudah mendesak, maka Lan Fei Hong meminta salah satu penatua sekte Ling Tian bernama Tuan Fei untuk membawa anaknya yang bernama Lan Xin pergi dari tempat ini. 让你的女儿跟你一起上。 Lan Fei Hong yang tidak punya pilihan lain kemudian membakar esensi darahnya untuk mengeluarkan formasi pedang guna bisa menyerang tetua ketiga dan praktisi bertopeng. Meskipun di awal sempat berhasil menekan tetua ketiga, namun Lan Fei Hong kehilangan kendali formasi pedang karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Situasinya pun kemudian berbalik, di mana Lan Fei Hong langsung terkena serangan telak dari tetua ketiga. Di saat yang sama, tetua ketiga merasakan adanya seseorang yang sedang mengawasi di sekitaran sini. 夺命刀阵，你下地狱吧！这老东西果然撑不住了。 Tetua ketiga kemudian bertanya kenapa Chen Tian mengawasi pertarungannya dengan Lan Fei Hong secara diam-diam. Meskipun Chen Tian sudah menjelaskan bahwa dia dan teman-temannya hanya kebetulan lewat, tapi tetua ketiga menganggap Chen Tian adalah bala bantuan yang ingin menolong Lan Fei Hong. Aku kira Lan Fei Hong adalah orang yang hebat, tapi ternyata dia hanya meminta bantuan kepada bocah-bocah ranah Wuzong untuk membantunya, ucap tetua ketiga yang meremehkan Chen Tian. Sontak ucapan tetua ketiga membuat Ti Xiong sangat kesal. Di saat yang sama, tetua ketiga meminta rekannya untuk mengejar Tuan Fei yang sudah pergi membawa Lan Xin. Tetua ketiga beranggapan bahwa segel formasi pedang pasti sudah dibawa oleh mereka berdua, sementara dia akan membereskan bocah-bocah di hadapannya terlebih dahulu. 也太不自量力了，很有可能在他身上，无论是路过还是救兵，受死吧！ Entah kalian bala bantuan atau bukan, tapi karena sudah muncul di hadapanku, maka aku akan memberikan pelajaran kepada kalian, ucap tetua ketiga kepada Chen Tian. Dengan menggunakan serangan kuat, tetua ketiga langsung menyerang ke arah Bang MC. Serangan kuat pertama dari tetua ketiga berhasil dihancurkan oleh kekuatan pedang Chen Tian. Situasi ini tidak membuat tetua ketiga panik karena dia merasa percaya diri bisa mengalahkan Chen Tian pada serangan berikutnya. Ketika tetua ketiga hendak melakukan serangan kuat lagi, Chen Tian meminta Yanxi untuk melihat gerakannya yang akan mengalahkan tetua ketiga dengan satu kali tebasan saja. 看好了。 Benar saja, hanya dengan satu kali tebasan pedang, Chen Tian berhasil membuat tetua ketiga tidak berdaya. Sebelum kematiannya, tetua ketiga menyadari kalau serangan pedang Chen Tian bukanlah serangan pedang biasa karena sudah mencapai niat pedang. Momen ini tentu saja membuat Yanxi sangat kagum karena tebasan pedang Chen Tian begitu kuat. Di masa depan Yanxi sangat yakin kalau dia bisa menyamai pencapaian Chen Tian saat ini. Chen Tian kemudian nyamperin Lan Fei Hong serta memberikan pil spiritual untuk menyembuhkan luka. Tapi di satu sisi Lan Fei Hong tidak akan bertahan lama karena dia sudah membakar esensi darahnya ketika melakukan serangan kepada tetua ketiga barusan. Lan Fei Hong kemudian berbicara bahwa kemampuan Chen Tian luar biasa, jadi dia ingin meminta bantuan agar Chen Tian menyelamatkan putrinya yaitu Lan Xin. 一时无救，
小友身手非凡，我愿将我的夺命刀阵。 Jika Chen Tian setuju, maka Lan Fei Hong bersedia menyerahkan segel formasi pedang sekte Ling Tian kepada Bang MC kita. Chen Tian kemudian berkata bahwa dia hanyalah orang asing, jadi apakah Lan Fei Hong tidak takut kalau Chen Tian menggunakan segel formasi pedang untuk kejahatan? Dari pertama kamu datang serta memberikan bantuan sudah membuatku yakin bahwa kamu adalah orang baik, ucap Lan Fei Hong sembari meminta Chen Tian untuk menyetujui permintaannya. Diketahui istri Lan Fei Hong sudah meninggal sejak lama, jadi putrinya yang bernama Lan Xin sudah tidak memiliki orang tua lagi kalau dia mati hari ini. Bahkan Lan Fei Hong bersedia menyerahkan Liontin Giok ketua sekte kepada Chen Tian sebagai kesepakatan di antara mereka berdua. 犹豫便可看出要有成全。 Dengan memegang Liontin Giok ini, maka Chen Tian akan menjadi ketua sekte baru dari sekte Ling Tian. Liontin Giok ini juga akan membuat Chen Tian dipercaya oleh Lan Xin dan orang-orang yang ada di dalam sekte Ling Tian. Karena tidak punya banyak waktu lagi, maka Lan Fei Hong akan segera menyerahkan formasi pedang sekte Ling Tian kepada Bang MC. Chen Tian kemudian dibawa masuk ke dalam lautan kesadaran dari Lan Fei Hong untuk menerima formasi pedang. Lan Fei Hong juga menjelaskan bahwa sekte Ling Tian merupakan sekte terbaik yang ada di wilayah kuno. Formasi pedang yang akan diberikan kepada Chen Tian juga merupakan warisan dari zaman kuno yang mempunyai kekuatan tidak terbatas. Tuan Jian kemudian membuat asumsi sepertinya formasi pedang yang diwariskan kepada Chen Tian merupakan warisan dari Kaisar Langit. Di saat yang sama Lan Fei Hong tampak menghembuskan nafas terakhir karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi. 上古时期传承下来，武宗，此刀阵在你，就拜托你了。 Penerimaan warisan formasi pedang kepada Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.